Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan tentang tips and strategies for answering TOEFL listening questions. Tips ataupun langkah-langkah dan strategi bagaimana cara menjawab soal ataupun pertanyaan listening di TOEFL. TOEFL itu kepanjangannya Test of English Foreign Language. Mari kita simak sampai selesai. Pertanyaan yang diajukan dalam sesi listening ini biasanya sebanyak 50 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada part A, part B, and part C. Durasi waktu yang diberikan untuk menjawab ketiga bagian tersebut adalah selama 35 sampai 40 menit. Pada bagian pertama, kita harus fokus serta berkonsentrasi penuh pada percakapan. Karena tidak akan ada lagi kesempatan kita untuk mendengarkan ulang sebuah percakapan tersebut. Sini ada beberapa tips and strategies for answering TOEFL listening questions. Firstly, be familiar with the direction. Yang pertama, tips dan strateginya adalah kita harus familiar dulu. Harus lebih mengenal tentang direction, petunjuk. Jadi kita simak petunjuk apa yang diinstruksikan. The second one, listen carefully to its conversation and talk. Jadi kita dengarkan dengan hati-hati tentang percakapan ataupun ungkapan yang disampaikan oleh native speaker. Kemudian yang ketiga, that one, know where the easier and more difficult questions are generally found. Kita harus mengetahui di mana yang mudah. Nah, ini kata-kata yang mudah atau kata-kata yang mudah kita mengerti. Dan more difficult question. Dan yang mana pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit. Jadi kita bisa bandingkan mana yang mudah, mana yang lebih sulit. Yang biasanya kita temukan. Jadi pada umumnya kita temukan soal-soal listening itu ada yang soalnya ini kategorinya mudah, ada yang sulit, dan ada yang pertengahan. The part one, yang keempat, never leave any answer blank on your answer sheet. Jadi jangan pernah meninggalkan pertanyaan ataupun jawaban yang kosong ataupun titik-titik dari lembar jawaban. Jadi usahakan semua soal terjawab, karena nanti tidak akan ada pengurangan nilai. The fifth one, use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Jadi kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk kita memperhatikan dan menyimak dari pertanyaan untuk bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Jadi diikuti, konsentrasi, disimak dengan baik. Biasanya di bagian pertama, part A, itu adalah conversation, percakapan. Pada bagian pertama ini terdiri dari 30 percakapan pendek ataupun short conversations antara dua orang yang masing-masing percakapan akan diakhiri dengan satu pertanyaan yang harus dijawab pada pilihan jawaban A, B, C, or D dengan tepat. Jadi kita pilih antara A, B, C, atau D. Pada bagian part A ini biasanya terdiri dari 30 soal. Gimana tipsnya? Ini tips ataupun langkah-langkahnya untuk bagian A. Tips part A. Fokus pada pembicara kedua. Jangan panik terhadap kata demi kata. Jadi ada beberapa kata biasanya yang jarang kita dengar. Jadi jangan panik. Tangkap saja ide atau isi percakapan. Jika kita sama sekali tidak bisa memahami apa yang diucapkan pembicara kedua, pilihlah jawaban yang paling berbeda dari apa yang telah didengar. Jadi kalau kita nggak paham, pilihlah kata yang berbeda, yang paling berbeda, ya, dari apa yang telah kita dengar. Pahami bentuk-bentuk functional expression. Jadi kita pahami
Fungsi dari ekspresi ada agreement, kemudian ada uncertainty, suggestion, surprise, idiomatic expression, dan situasi ketika pembicaraan dilakukan. Jadi ada beberapa ekspresi yang perlu kita pahami, apakah persetujuan, kemudian keyakinan, pendapat, atau surprise. Ya, surprise itu sama artinya dengan kejutan ataupun congratulation kepada seseorang. Kemudian ada ekspresi idiom. Jadi dipahami betul-betul ekspresi tersebut. Ini tips untuk part A. Kemudian yang kedua, part B. Lanjut ke conversation. Ini percakapan yang panjang. Pada bagian yang kedua ini terdiri dari dua percakapan yang panjang, atau istilah bahasa Inggrisnya lanjut conversations, antara dua orang, dan setiap satu percakapan diikuti dengan beberapa pertanyaan. Ya, jadi satu percakapan ada beberapa pertanyaan, lebih dari satu. Umumnya pada bagian part B ini terdiri dari 7 sampai 8 soal. Oke, jadi sini bagian part B ini tipsnya. Nah, apa tipsnya? Waspadalah pada masing-masing pertanyaan pada saat menyimak conversation. Kamu ataupun kita harus paham tema atau topik yang sedang dibicarakan. Jadi paham dulu apa temanya atau apa topiknya. Cermati situasi dan kondisi yang terjadi selama percakapan berlangsung. Biasanya menyangkut tentang tempat, waktu, apa, dan siapa yang dibicarakan. Ada place, ya, where, waktu, when, kemudian what, apa, dan who, dan siapa yang dibicarakan. Ini adalah tips yang bagian B. Oke, next. That one, part C, thoughts. Nah, ini bagian ketiga. Bagian terakhir ini terdiri dari 3 pidato panjang, thoughts. Itu pidato panjang, ya. Dan hanya melibatkan satu orang saja, itu namanya monolog. Jadi satu orang saja yang berpidato atau menyampaikan narasinya. Dan pada setiap pidato akan diikuti beberapa pertanyaan. Jadi akan ada beberapa pertanyaan. Umumnya untuk part C ini terdiri dari 7 sampai 11 soal. Jadi ini hanya monolog satu orang. Bagaimana tipsnya? Tips untuk part C ini, jika memiliki waktu panjang atau memiliki waktu banyak, temukan kata kunci pada pilihan-pilihan jawaban yang tertera di beberapa soal. Jadi yang dicari situ adalah kata kuncinya. Ya. Fokus pada pembicaraan pada kalimat pertama, karena biasanya akan menjadi topik bagi kalimat selanjutnya. Jadi fokus kepada pembicaraan pada kalimat pertama. Waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 5W 1H. Atau ada 5W itu ada what, where, when, who, why. 1H itu adalah how. Ya. Fokuskan pendengaranmu. Jadi kita harus fokus, tidak harus konsentrasi. Buat kesimpulan atas situasi yang terjadi saat pembicaraan yang dilakukan. Jadi inilah tips 3 langkah dan 3 strategi yang harus kita kuasai ketika kita menjawab pertanyaan listening di soal-soal TOEFL. Ketika ketiga tips ataupun langkah-langkah ataupun strategi ini kita laksanakan, insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan listening dari soal TOEFL dengan baik dan sempurna, dan akan mendapatkan nilai yang terbaik. Okay, I think enough for today. See you for the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.